Halo semua, selamat datang di channel ini bersama saya Faras Alyafi. Channel ini akan membahas seputar data science atau data analytics dan juga artificial intelligence seperti machine learning dan juga deep learning, khususnya buat teman-teman yang tidak memiliki latar belakang pemrograman ataupun IT, statistika dan juga matematika. Video ini adalah bagian dari series ataupun playlist tentang belajar data science dari awal secara perlahan dan praktikal. Di sini saya coba sharing learning path yang telah saya kurasi dari berbagai course, buku, video, ataupun sumber-sumber lainnya agar teman-teman yang khususnya tidak memiliki latar belakang IT, statistika, dan matematika mudah memahaminya. Biar teman-teman gak ketinggalan, bisa di-subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya. Tanpa lama-lama, mari kita mulai videonya. Jadi, video ini akan membahas tentang tipe data di pemrograman Python, bahasa Python ya. Nah, kalau teman-teman lihat nih, ada beberapa tipe data ya. Ada numerik, dictionary, boolean, set, dan juga sequence type ya. Nah, kemarin teman-teman kan udah belajar nih integer, float, strings ya. Mungkin saya belum ngejelasin tentang complex number. Nah, complex number kayak gini, misalnya 2x, kemudian 2y, 3y, nah kayak gitu, sebenarnya itu kompleks number kayak gitu lah. Nah, di video ini dan video selanjutnya, beberapa video selanjutnya ya, kita akan membahas tentang tuple, list, set, dan juga dictionary ya. Kita akan bahas coba satu-satu, semoga bahasanya mudah dipahami, dan ini videonya nggak bakal lama-lama, jadi teman-teman bisa diulang kalau misalnya nggak paham, dan saya juga udah bikin ininya, udah bikin notebooknya ya, ataupun source code-nya, teman-teman bisa cek di link di bawah, nanti bisa di download dan dijalankan di Google Colab ataupun Jupyter Notebook teman-teman semua. Oke, kita mulai. Jadi kita akan bahas tentang tuple, kemudian cara buatnya gimana, cara merubah data menjadi tuple gimana, indexing, slicing, concatenating, unpacking, dan juga ngecek kalau bener nggak sih tuple tuh nggak bisa dirubah. Oke. Nah, jadi tuple itu apa sih? Tuple adalah objek ya, ataupun variabel. Kan kalau di Python kan objek ya anggapannya ya. Jadi objek ataupun ya gampangannya kayak variabel kemarin teman-teman bikin tuh ya. Yang setelah dibikin itu nggak bisa dirubah ya. Isinya itu bisa apa aja. Bisa objek, bisa variabel lagi, atau isinya bisa kayak integer, float, complex number, string ya. Bisa apa aja isinya. Kita contoh nih ya. Dan bikinnya harus ini ya, pakai koma ya. Kalau bikin ini tuple, saya contoh tuple ya, biar teman-teman kebayang nih. Contoh tuple 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, kalau misalnya mau ngecek dia beneran tuple atau enggak, atau tipe datanya itu apa, teman-teman bisa nulis contoh ya, nulis type, kemudian masukin variabelnya, kemudian shift enter atau control enter, nanti akan keluar. Ini karena sudah tuple nih ya. Nah, bisa juga nulisnya teman-teman kayak gini, pakai tanda kurung kayak gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Masih slow. Nah, bisa juga teman-teman bikin tuple yang isinya string ya. Contoh tuple string ya. Misal isinya Indonesia, kemudian Malaysia, dan Singapura. Ini sama juga, hasilnya bakal tuple. Type, mau ngecek, kemudian contoh. Nah, tuple kan. Nah, bisa juga isinya digabung-gabung. Ya, nih ganti itu misalnya 2, 3 gitu ya. Ini tuple juga gitu. Oke. Saya hapus aja ya. Tuple. Nah, terus teman-teman juga bisa bikin ada yang namanya nested
artinya sarang ya. Contoh nested tuple. Misalnya nih, ya, 1. Nih, sarang tuh maksudnya ada tanda kurung lagi di dalamnya. 2, 3 ya. Kemudian 1, 2, 4, 5, 6. Kemudian 7, 8, 9. Ini juga tuple juga dia, cuman namanya nested tuple. Jadi ada tuple di dalam tuple gitu. Di tipe data yang lain juga sama, ada nested juga. Nah, kalau mau ngecek sama kayak tadi, contoh nested tuple. Nah, tuple kan. Nah, terus kita mau bikin juga nih contoh mix ya. Contoh nested tuple mix ya, isinya ada macam-macam. Misalnya 4, 5, 6, terus lagi nih bapak ya kan, terus ibu. Nested tuh ya kan. Ini jangan pakai nested deh biar teman-teman kebayang lagi nih. Kan biasa nih ya kan, integer biasa kemudian nested. Jangan kita masukin list 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di dalamnya kita bikin di nested lagi kakak ya, kemudian adik itu, baru yang terakhirnya 10. Kita cek nih ya, dia masih tuple atau sudah berubah. Contoh tuple mix. Nah, tuple kan, jadi dia bisa ada nested ya, di dalam nested nih si kakak ini dari dalam list ya. Nanti kita belajar juga besok tentang list. Nah, ini dia ada tuple tapi di dalam list gitu. Paham ya sampai sini teman-teman ya? Paham lah. Nah, terus gimana caranya merubah data menjadi tuple ya? Jadi kita bisa merubah data menjadi tuple ya. Contoh misal contoh string. Contoh stringnya misal Indonesia. Nah, contoh stringnya Indonesia, kita mau rubah nih dia menjadi tuple ya. Kita rubah jadi str, kita kasih nama variabelnya ya, str to tup ya. Nah, cara ngerubahnya gini, tulis tuple kemudian masukin nama variabelnya, contoh string kan mau kita rubah. Nah, kemudian kita mau cek tipenya udah berubah atau belum ya kan. Masukin lagi str underscore to score tup. Nah ya kan udah berubah, tadinya dia string nih. Kalau misalnya teman-teman nggak percaya ya, tulis aja nih type contoh string. Ini kan str nih, contoh string nih str string kan. Terus kita masukin, kita rubah pakai tuple, masukin ke variabel str tutup, kemudian kita print ya tuple gitu. Kemudian kalau misalnya di print hasilnya bakal kayak gini nih. Kalau misalnya teman-teman mau lihat, dia ntar jadi ada dijadiin satu-satu gitu, str kemudian tup ya. Nah jadinya misalnya gini dia INDONN. Nah selanjutnya, nah kalau misalnya tadi kan ada list ya, nanti teman-teman bisa belajar lagi nanti di video selanjutnya. Saya juga akan ngebahas tentang list. Ini bisa juga kita ngerubah list menjadi tuple. Contohnya contoh kita bikin dulu ya variabel yang tipe datanya list, misal apa ya,
ya, 1 2 3 2 3 4 5 6 ya. Print type contoh list. Nah, ini kan list nih tuh kan, kita mau rubah dia menjadi tuple ya. Kita kasih nama list, variabelnya tuple. Nah, caranya sama kayak tadi, tuple, kemudian masukin variabelnya contoh list. Kita cek print type, kemudian masukin variabel yang udah jadi, udah dirubah ya, tuple. Nah, ya kan, tadinya list sekarang jadi tuple gitu. Sekarang kita masuk ke indexing. Nah, jadi kalau indexing ini sama kayak kemarin ya, gimana cara kita ngambil value atau nilai dari data kita. Nah, ini datanya berupa tuple gitu ya. Misal nih, biar kelihatan dulu contoh tuple ya, misal kita mau ngambil 6, berarti 6 kan kayak kemarin ya, 0 1 2 ya, berarti di posisi 2 nih si 6 nih. Jadi kita ngambil contoh tuple, kemudian tulis 2. Nah, keluar 6 kan gitu. Nah, kita juga bisa negative indexing ya, kayak teman-teman belajar kemarin. Caranya sama, kalau mau ngambil 9 berarti minus 2 kan. Ingat ya, negative indexing mulai dari minus 1, jadi minus 1 minus 2, jadi kita minus 2, hasilnya bakal 9 gitu. Nah, pertanyaannya gimana caranya mau nested, ngambil ya nilai yang nested tuple. Contoh nested tuple nih ya, mau nested tuple, cara ngambil gimana? Ini caranya bos ya, tulis variabelnya contoh nested tuple sama, tapi ini dianggapnya di 1, jadi 1 tuple ini jadi 0, kemudian ini 1, kemudian ini 2 ya. Kita lihat misal 0 nih, nah hasilnya dia jadi 1 gini tuh. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau ngambil seperti 3 ya, angka 3, tulis contoh nested jadi 0, kemudian tambahin 0 1, kalau ini kan 0 ya, jadi 0 1 2, jadi 0 sama 2. Nah, ini keluar 3 gitu ya. Paham lah sampai sini kan indexing itu. Nah, kalau misalnya ada lagi di dalamnya lagi ya, tambahin lagi sini ya, tambahin lagi di sini misal ada apa mau ngambil gitu. Nah, terus slicing, motong-motong nih kita sekarang ya. Teman-teman kan kemarin udah belajar juga kan slicing, gimana caranya kita mau slicing. Caranya sama kayak kemarin, contoh tuple, masuk tulis variabelnya, kemudian misal kita dari pertama sampai ke 5, berarti kan 0 1 2 3 4, berarti cuma sampai 8 nih. Ingat ya, soalnya yang ke-5-nya itu nggak dihitung gitu. Terus kita coba lagi, misal contoh tuple, mau ngambil dari yang pertama sampai yang terakhir. Ingat ya kayak gini ya, dari pertama sampai terakhir kan 0 ya, sampai seterusnya. Jadi kita nggak nulis variabel, nggak nulis nilainya ya gitu. Nah, gimana caranya kalau misalnya nested? Contoh nested tuple, sama caranya, tulis lagi variabel contoh nested tuple, kemudian tulis mau ngambil yang di mana. Misal mau ngambil, ini kan cuma ada 3, berarti kan 0 1 2 ya kan,
berarti 0 sampai 3 berarti semuanya keambil gitu. Kalau 0 sampai 2 semuanya keambil kayak gitu. Nah, sekarang kita concatenating dan multiplying ya. Teman-teman juga udah belajar kemarin kan concatenating kayak gimana. Nah, jadi kalau concatenating ya gabungin tuple sama tuple. Ingat ya, harus sama ya. Objeknya harus sama. Kalau nggak sama nggak bisa. Contoh, tuple ditambah, harus sama nih, harus tuple juga ya, ingat. Cantik, koma 8. Hasilnya bakal gini, kayak gitu. Tuple juga nih hasilnya. Misal lagi, contoh tuple ditambah contoh tuple yang nested. Nah, dia bakal gabunginnya kayak gini ya. Kita jadi yang ini yang awal dulu baru yang nested gitu. Nah, kalau yang perkalian gimana? Contoh tuple sama kayak kemarin, misal dikali 2. Nah, jadi akan 4, 5, 6, 7, 8, 90 ya kan, karena dikali 2 jadi ada di sini 4, 5, 6, 7, 8, 90 gitu. Nah, terus ada yang namanya unpacking ya. Jadi unpacking itu ibaratnya gini, teman-teman mau ngeluarin nilai ya ataupun value yang ada dalam data teman-teman, dimasukkan lagi ke dalam variabel. Gini-gini biar teman-teman kebayang nih ya. Contoh, misalnya contoh tuple. Nah, kayak gini kan nih contoh tuple. Nah, kita mau ngambil, masukin nilai yang ini nih 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ke dalam variabel baru. Jadi kita masukin ke dalam A, B, C, D, E, F, G. Harus sama ya panjangnya. Kemudian kita masukin variabel yang kita inginkan. Nah nanti kalau misalnya teman-teman print, ini udah ada nih print A, B, C, D, E, F, G. Nah, dia menjadi satu variabel sendiri. Kalau print A nih, tuh 4, isinya udah 4 dia. Udah ada nilai 4. Kayak gitu. Terus cara unpacking yang nested value gimana? Kan kita contohin yang nested value. Nested tuple, sorry. Caranya sama ya, tapi karena dia nested tuple, dia akan ngambilnya berdasarkan nestingnya. Jadi gini, A, B, C ya, kemudian contoh tuple. Karena H ini akan menjadi 1, 2, 3, I ini menjadi yang ini 4, 5, 6, dan J ini menjadi 7, 8, 9 ya. Nilai-nilai ini akan dimasukkan sesuai dengan urutan nestingnya. Mau percaya, kita print ya kan, print A, I, J. Oh, saya print H aja nih, 1, 2, 3 dia gitu. Bisa juga dengan cara yang lain juga nih. Misal teman-teman mau ngambil yang nilai-nilai ini masing-masing dimasukkan ke dalam variabel kayak si tadi nih, si A, B, C dan lain-lain. Bisa juga ya. Nulisnya tapi gini, H, I, J ya, dari J, koma ya, K, L, M, koma I, J, K, L, M, N, O, P. Masukin deh contoh nested tuple. Kalau nggak percaya, kita print A, dia akan keluarnya 1. Oh ya kan, print apa J, dia akan keluar 3 gitu. Paham ya teman-teman ya. Nah sekarang kita ngebuktiin nih, kalau misalnya
si tuple ini nggak bisa dirubah. Ya, kalau habis dibikin nggak bisa dirubah dia. Contoh nih, contoh kelihatan dulu ya. Contoh tuple. Kita mau merubah misalnya angka 4 ya. Berarti kan posisinya 0, posisi pertama. Kita mau masukin nilai, mau ganti dia jadi 10. Dia nggak bisa nih, error. Tuh, tuple object does not eat item assignment. Jadi nggak bisa dia. Kayak gitu. Nah, oke. Terus contoh merubah list dalam tuple ya. Nah, ini pengecualian ya. Dia bisa merubah, tapi yang ada listnya. Kayak tadi nih. Kan kita punya ya nih, ada list di dalam tuple ya kan, 789 ya. Ini kan ada list, ini list ya di dalam tuple. Ini bisa nih kalau kayak gini nih. Contoh nested tuple mix, kemudian dia ada di posisi berapa? 0, 1, 2, 3, 4, berarti 4. Kita mau ganti yang posisi berapa di dalam 4 ini? Kita mau ganti 7, berarti 0 ya. 0 kita mau ganti jadi berapa? 10. Coba nih, bener nggak berubah? Nah, berubah kan, tadinya 7 sekarang jadi 10 gitu. Tapi kalau misalnya kita mau merubah nested ya, merubah tuple yang ada di dalam tuple itu nggak bisa. Pokoknya dia bisa yang bisa dirubah ya. Contoh nested ya, kita mau merubah nih si bapak ya. Berarti kan dia 0, 1, 2, 3 ya kan. 3 kita mau merubah si bapak berarti 0 kan, posisi yang pertama. Jadi misalnya di kakak. Nah, ini bakal error karena nggak bisa, karena dia tuple. Kalau tuple nggak bisa dirubah, ingat ya, tuple nggak bisa dirubah gitu. Oke teman-teman, mungkin ini dulu untuk video pengenalan tentang tuple. Teman-teman bisa belajar lagi di notebooknya, nanti saya taruh link di bawah, teman-teman bisa download dan bisa dijalankan di notebook ataupun di pintar notebook dan di Google Colab teman-teman masing-masing. Mungkin ini dulu video selanjutnya tentang list, kemudian nanti dictionary dan juga tentang set. Oke, kita akan coba belajar Python pelan-pelan biar teman-teman paham. Oke, terima kasih teman-teman semua udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa sering-sering latihan, dan yang paling penting nggak perlu takut buat ngapalin ini semua. Nanti lama-kelamaan teman-teman tahu gimana cara kerjanya. Yang penting logika di baliknya ya, gimana logika dia bekerjanya. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, bisa di share dan disebarluaskan ke teman-temannya. Terima kasih teman-teman semua. See you.